Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nipo Hati Channel. Kali ini kita berada di Keraton Kasepuhan. Di sini merupakan sentral pemerintahan dan sentral untuk pengembangan agama Islam, khususnya di Cirebon dan umumnya Jawa Barat. Kali ini saya didampingi oleh Pak, siapa Pak namanya Pak? Mana Pak? Raden Nanung. Beliau ini masih keturunan darah biru yang ada di keraton ini. Jadi tahu persis bagaimana perkembangannya. Oke. Modern ini. Ini bangunan ini sudah modern Pak, cuma bentuknya itu bergaya Eropa begitu. Oh, jadi perpaduan timur sama Eropa. timur dengan apa begitu. termasuk ya bangunan Belanda seperti ini ya. Iya, begitu seperti ini. Oke. Mari Pak. Itu kita pelajari silsilahnya dulu. Nah, di sini ada silsilah. Ini yang pertama, raja pertama adalah Sunan Gunung Jati. Betul. Oh, ini dari sini ya? Ya, Sunan Gunung Jati kemudian menurunkan raja-raja Cirebon. Nah, kemudian Cirebon itu pernah direbut oleh Belanda. Itu pada zaman pemerintahan Panembahan Wilayah. Pernah ini dikuasai? Dikuasai oleh Belanda, bahkan dipecah belah Pak akhirnya. Oh, Karena gitu. kemudian kerajaan Cirebon terpecah, kerabatnya menjadi 3 keraton. Maka di tahun 1678 diangkatlah Pangeran Samsudin sebagai Sultan Sepuh yang menduduki keraton tersebut. Jadi diulang kembali ya? Diulang kembali. Nah, kemudian Sultan Badridin itu menempati keraton Kanoman begitu, dan Pangeran Masakerta menurut satu sumber menempati keraton Kanoman. Nah, ini makanya dihitung dari sini pertama. Sultan Arif ini adalah yang ke-14. Sultan Lukman sekarang sultannya ke-15. Ini baru belum dicatat di sini ya, gitu Sultan Lukman. Ya. Nah, ini kemudian untuk Sunan Gunung Jati sendiri kalau ditarik ke atas silsilahnya, ini dari garis ibu Nyimas Rara Santang, ini putri kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Ya. Dan ke atas itu keturunan dari Maharaja Adimulia. Beliau adalah Betul. Raja di Raja Jawa Barat, Raja Kerajaan Pajajaran. Ya. Kalau ayahnya ini saat Abdullah dari garis ayah, salah satu raja di Mesir keturunan dari Rasulullah. Habib. Ya. Nah, seperti itulah silsilahnya. Nah, ini bagi para pengunjung baik sekali untuk mempelajari silsilahnya sebelum masuk ke Ya. museum. Ini di daerah saya, di daerah Subang, ini ada Nyi Subang Larang ini. Apa mungkin ada keterkaitan ini ya? Kalau Subang Larang itu adalah ibunda dari Nyimas Rara Santang. Ya, jadi Subang Larang jadi neneknya Sunan Gunung Jati. Sahabat Nipo Hati Channel, kita orang Subang mesti bangga dong. Ternyata kita masih kerabat, masih family juga. Alhamdulillah. Oke, Mari. Pak Raden, silakan. Mari kita Ya. museum. Nah, ini museum ini diresmikan Bapak Presiden. Bapak Presiden. Untuk itu dulu. Nah, Bapak, kita untuk melihat barang-barang di sini melihatnya dengan cara berurutan Pak, biar nggak ada yang kelewat. Betul. Nah, ini dari sini dulu. Ini di sini nampak ada keris-keris ini dari Pajajaran. Kujang. Kujang itu senjata tradisional Jawa Barat. Ya. Ini adanya di sini Pak. Oh, ini bukan ini? Bukan Pak. Nah, itu tadinya kujang, tadinya. Oh, gitu. Tapi kemudian oleh masyarakat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, yaitu masyarakat Cirebon, kemudian Tegal, Brebes, Purwokerto, dirubahnya menjadi berbentuk bangau seperti ini. Oh. Nah, gitu, cangak. Tadinya kujang memang. Gitu. Iya. Nah, ini ada kujang berbentuk wayang dan juga ini keris. Kemudian juga ada seperti ini badik ya Pak ya. Nah, kemudian juga di sini ada keris yang kecil. Ini biasanya disimpan di balik-balik gitu. Jadi supaya kita ketahuan sama musuh kalau bawa senjata. Ya. Hebat ya. Nah, kalau ini Ya. senjata ini dari Mesir Pak. Nah, ini termasuk kotaknya juga. Jadi dari Mesir. Timur Tengah langsung berarti Mesir ini. Iya, jadi Pedang, ini dijadikan pedang prajurit Cirebon. Tapi ada yang mengatakan juga modelnya itu kayak Timur Tengah, tapi buatan Cirebon, ada yang mengatakan seperti itu semuanya. Nah, ini tapi yang pasti ini pengaruhnya dari Mesir gitu Pak. Iya. Negeri ayahandanya Sunan Gunung Jati. Betul. Nah, ini di sini ada kotak juga untuk menyimpan buku naskah kuno bisa, untuk alat-alat rumah tangga dan pusaka juga bisa. Iya. Jadi ini dari Mesir. Wah, hebat beneran.
Nah ini ada kotak dari Cina, peninggalan dari Putri Ongtinio, Putri Kaisar Cina. Ini. Nah ini. Berarti ini Cina ya? Ya beda. Oh beda ukirannya. Beda ukirannya. Kalau Timur Tengah bentuknya seperti ini. Iya. Oh iya benar ya. Nah kemudian di sini ada ukiran Kama Sutra. Kama Sutra, ya, India kalau nggak salah. Ini India. Pengaruh dari India. Berkisah tentang percintaan kalau nggak salah. Iya betul Pak. Kenapa Kama Sutra ada di sini? Ya itu pengaruh dari India. Coba jadi cerita-cerita yang ada di India itu termasuk salah satunya Kama Sutra. Itu menjadi cerita di kalangan masyarakat dan akhirnya kemudian diukir begitu. Luar biasa. Nah kemudian ini ada ini berbentuk sanggar padahal terbuat dari uang kepeng. Uang kepeng ini uang zaman dulu, uang zaman kerajaan. Uang kepeng. Iya. Yang lubang-lubang gitu. Iya, ini yang berlubang itu adalah uang kepeng. Uang zaman dulu seperti ini Pak. Nah kemudian oleh keraton kemudian dibuatlah berbentuk sanggar seperti ini. Jadi sebuah dekoratif yang luar biasa. Iya. Lubang uang. Kalau punya ini rumah katanya duitnya berarti ya. Nah ini ada meja juga. Nah kenapa meja zaman dulu itu pendek, kakinya tidak panjang? Nah saya timbul pertanyaan, ya benar. Kenapa pendek? Ya karena orang dulu itu, orang timur itu duduknya di lantai Pak. Jadi tidak pakai kursi. Bukan nggak berarti nggak bisa bikin kursi, bisa. Hanya saja budayanya itu lesehan. Betul. Gitu. Jadi di bawah ya. Ketika bangsa Eropa menguasai Asia, bangsa Timur barulah kultur budaya bangsa Barat kemudian dipakai. Nah, seperti itu. Nah ini di sini ada barang-barang dari Putri Ongtinio. Di antaranya ada keramik. Tempat minum berarti ya? Ya. Ini kalau ini yang kecil-kecil itu. Saya kebayang Putri Ongtinio cantik sekali kayaknya. Ya, betul. Apalagi putri dari Kaisar. Oh, ini sama. Terkenal cantik memang. Terus ini juga berarti Sunan Gunung Jati itu sudah mulai membuat kekuatan yang hebat menurut saya. Kenapa? Karena kecil Cirebon tapi kekuatan dengan Kaisar gitu. Iya. Lebih besar berarti kekuatannya lebih hebat gitu. Iya. Hebat banget ya. Ininya strategisnya gitu. Iya, memang Sunan Gunung Jati ini semasa hidupnya tidak mengembangkan kekuasaan atas dasar selain atas dasar kepentingan agama Pak. Betul. Jadi beliau sangat bertoleransi sekali. Pada waktu itu ada anggota Dewan Wali Songo yang lain yang kemudian memegang peranan di Jawa bagian timur. Maka Sunan Gunung Jati sendiri bagian daerah barat tidak berminat mengembangkan kekuasaannya sampai ke daerah luar biasa. Gitu. Karena di sana juga ada raja-raja yang merupakan murid-murid dari Wali Songo, saudara-saudara dari Sunan Gunung Jati sendiri. Begitu. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Begitu luar biasa ya. Iya. Kerendahan hatinya. Low profile. Aduh, nah ini ada kotak jamu juga. Begitu. Kotak jamu. Obat-obatan, kotak obat ya. Kalau ini nih, senjata nih. Nah ini dari Mesir Pak. Ini dari Mesir, pemberian dari ayahandanya Sunan Gunung Jati. Kalau ini senapan dari Portugis. Ini ketika Cirebon terlibat peperangan dengan bangsa Portugis ya, ketika menduduki Sunda Kelapa. Sunan Gunung Jati mengirimkan panglimanya, yaitu Fathahillah yang merupakan menantunya sendiri. Ya, saya kenal Fathahillah. Oh, Fathahillah itu diutus dari sini. Diutus dari sini dan juga dari Demak Pak. Jadi begini Pak, misalnya Fathahillah itu merupakan perwira kerajaan Demak sebetulnya. Tapi sekaligus juga menantunya Sunan Gunung Jati. Menantunya. Maka kerajaan Demak, Kesultanan Demak dan Cirebon bekerja sama untuk mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa tahun 1527. Ditugaskan mengusir Portugis gitu. Nah, maka berangkatlah tentara Demak, gabungan tentara Demak dan Cirebon ke Sunda Kelapa yang dibantu oleh rakyat Banten. Yang berhasil mengusir Portugis dan ini hasil rampasannya. Bedilnya bagus banget nih. Ya. Ada ukirannya ya. Nah, ini kalau ini dari Timur Tengah langsung ya? Iya, kalau ini dari Timur Tengah. Nah, ini juga dari Portugis, meriam, itu pelurunya seperti itu. Peluru meriam, jadi dari batu pelurunya. Tapi bisa meledak gitu? Bukan meledak, jadi peluru dulu batu, jadi dia hanya menghantam. Barisan pasukan aja gitu Pak. Fungsinya itu yang ukurannya gede, kalau yang ukurannya kecil memang untuk merusak anggota tubuh. Jadi dia tidak masuk seperti peluru, tapi umpamanya kena kepalanya ya retak. Nah seperti itu. Nah ini
Nah ini pedang-pedang, macam-macam pedang. Nah ini pedang sabet itu ujungnya melengkung ke atas. Pedang sabet. Ya itu seperti itu. Ujungnya agak bengkok. Nah, kalau lurus? Kalau lurus ini pedang sudut untuk menusuk fungsinya. Nyabat, menusuk. Nyabat sama menusuk. Nah kalau ini untuk membaca pedang lameng. Nah, pedang lameng. Ya melengkung ke bawah. Kayak senjata. Iya. Nah, jadi ada yang ke belakang, ada yang lurus. Masing-masing senjata ini memiliki fungsi. Wah, hebat. Zaman dulu sudah terpikirkan seperti itu, sahabat-sahabat. Oke, kita lanjut, Pak. Kita ke sini, Pak. Oke. Nah, ini di sini ada senjata-senjata yang memang sebetulnya sama ya, Pak, dengan yang sana. Ya. Hanya yang agak berbeda sendiri ini pedang sabet yang matanya lebar. Pedang sabet? Iya, dia bermata lebar. Ini pengaruh dari Tionghoa sebetulnya. Iya, karena Tionghoa senjatanya gede-gede. Ya begitu. Kayak tukang masak itu kan gede-gede. Iya. Kalau kita kan kecil-kecil ya. Gitu. Kalau kita kecil-kecil gede-gede. Ya makanya lambat laun kemudian setelahnya pedang ini kemudian jarang dipakai, kemudian terinspirasi lah masyarakat kita untuk membuat golok. Nah, seperti itu lah. Ini awal mula golok tuh ini nih. Iya, terinspirasi bikin golok begitu. Luar biasa. Ya. Nah ini kemudian ini ada mata tombak ya Pak ya. Ya, dua. Tapi dia matanya dua gitu. Gagangnya nanti di tengah. Jadi handle-nya itu di tengah. Cara memegangnya gitu. Nah nanti dimainkannya dengan putar-putar. Wah, gitu. Lebih sadis ini. Lebih sadis. Gitu. Kalau ini batu gilang penunjuk arah kiblat. Dulu Pak, museum ini merupakan istana Raden Walang Sungsang. Jadi sebelum Sunan Gunung Jati jadi raja, pertama itu dulu bukan kerajaan, hanya sebuah pedukuhan Pak. Perkampungan, tapi punya hak semacam otonomi lah gitu. Kalau ini apa ini? Nah ini penunjuk arah kiblat karena waktu itu Cirebon dijadikan pusat penyiaran Islam dan belum ada masjid waktu itu. Maka kemudian di istana Raden Walang Sungsang ditanamlah batu ini untuk menunjukkan di mana arah Mekah gitu. Sholat sebetulnya arahnya kemana gitu ke sana. Batu gilang. Oke. Ini ada macam-macam tulis ya Pak ya. Nah kemudian ini gamelan. Ada gamelan kodok ngorek peninggalan dari Sunan Kalijaga. Kodok ngorek ini kayak di Bali nih. Ya. Kecek-kecek gitu ya. Ya fungsinya untuk memanggil hujan. Begitu Pak. Oh kalau dibunyikan ini masih hujan? Ya diharapkan hujan turun gitu kalau dilanda musim kemarau. Nah, tapi kemudian ketika Sunan Kalijaga itu menyiarkan Islam kepada masyarakat Jawa, maka kemudian tradisi semacam ini dibarengi dengan sholat untuk meminta hujan. Disitulah Sunan Kalijaga yang merupakan murid dari Sunan Gunung Jati itu beliau berhasil mengislamkan orang-orang di Jawa dari gamelan seperti ini. Hebat ini. Ini mirip di Bali nih, yang saya gini ya. Ini kayak gini. Nah ini gamelan, ada namanya gamelan sekaten. Sekaten itu berasal dari kata sahadaten. Nah, dua kalimat syahadat ya. Nah ini dibunyikannya pada saat-saat kapan nih? Untuk acara ini Pak. Dulu sih itu untuk menyiarkan agama Islam. Jadi untuk menarik orang itu untuk nonton gamelan Pak. Nanti suruh bayar dengan dua kalimat syahadat, makanya syahadat gitu. Gitu. Jadi hebat ya cara menyampaikannya, merekrutnya dengan cara disuruh nonton, bayarnya dengan syahadat, diberikan nasihat melalui musik. Ternyata naluri seninya hebat. Hebat. Kalau ini apa nih? Nah kalau ini untuk mempertahankan seni Pak, ini gamelan sekitar abad ke-18 ini. Gamelan abad ke-18 masih utuh ini ya? Masih utuh ini. Ini sih orang Jawa sudah Islam semua ini. Setelah kalau yang itu sebelum Islam, yang ini setelah. Kalau boleh tahu ada dasarnya apa itu? Yaitu salendro, apa debu, apa pelok, apa? Kusekul itu. Oh. Iya. Nah kalau ini Pak kasih dulu. Di sini ini yang paling hebat ini. Ini kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong. Di Inggris aja kayak gini nih. Jadi nah ini asli ketimuran Pak, karena ini kedudukan penumpang sama kusirnya itu tidak sederajat. Ini untuk menunjukkan bahwa kereta ini bukanlah pengaruh dari Eropa. Betul. Jadi, iya. Timur, begitu. Jadi tuannya itu berada di atas, terus
kusirnya di sini. Kusirnya di bawah. Padahal kalau di Eropa itu sejajar. Sejajar kemudian Ya. atau di atas. Kan Ya. ada di luar Cirebon itu ada keraton-keraton lain yang ada pengaruh kultur Eropanya, di mana kereta-kereta keraton itu dia sederajat gitu. Nah, Begitu. ini justru beda ya. Ini beda. Ini biasanya dipakai buat siapa ini? Untuk raja Bang. Kalau memperingati Untuk raja? tahun baru Islam, menyambut tahun baru Islam. Untuk raja atau istri raja? Raja sendiri atau sendiri? Raja sendiri. tidak sama istri kamu? Tidak, raja sendiri. Jadi nanti istrinya di tandu di belakang, permaisurinya, kemudian juga putra putranya di belakang, sementara rajanya itu keliling, begitu, keliling kota. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kerajaan ini memang memiliki budaya yang patut kita acungkan jempol. Ini patut kita lestarikan, kawan. Oke. Mari kita Nah ini, kalau ini ada meja atau kursi, ya itu ini bergaya Eropa. Tapi ini menurut sumber informasi ini buatan masyarakat Cirebon. Iya. Jadi di masyarakat Cirebon itu ada sebuah desa yang pandai membuat furniture, Pak, namanya Desa Kalibu. Gitu. Nama dengan desa penghasil batik yaitu Rusmi. Gitu. Iya. Dari dulu sampai sekarang. Nah ini adalah bayonet pisau. Iya, pisaunya senapan ini gitu. Senapan. Nah, kemudian kalau ini mata-mata tombak. Nah ini ada yang 2, 3, sila ya. Kemudian kalau yang 1 ini mata tombaknya 1. Nah kemudian kalau yang 4 itu adanya di sana, itu catur sula di sana. 4. Ya. Besar ya. Ya. Nah ini di sebelahnya ini ada meriam kuno, ini dikenal cetbang jenis meriam ini. Jadi meriam kuno lebih kuno sebelum bangsa Eropa membuat meriam. Gitu. Oh, sebelum orang Eropa bikin? Iya, bangsa Cina sudah. Oh, Cina berarti ini ya, karena naga. Iya, jadi ini kemungkinan didatangkan dari sana, impor mungkin. Dari Cina. Nah kalau ini di sini ada seragamnya. Baju. Ini anti senjata tajam punyanya Portugis yang dirampas oleh Kota Lima. Ini nggak panas ya, ini kalau tawuran juga aman. Ini karena nggak bisa ini kalau di itu ya. Iya, mantap. Jarang di keraton-keraton lain jarang yang punya. Yang punya. Iya. Oh ini Portugis yang punya dia? Portugis yang punya, dan ciri keraton kesepuhan, keraton Kataman itu ada peninggalannya. Jadi Laskar Demak dan Laskar Cirebon ketika menyerang Portugis di Sunda Kelapa, itu Laskar Demak tidak pulang ke Demak, Pak. Pulangnya ke Cirebon. Begitu. Makanya kultur budaya di Cirebon itu dipengaruhi Jawa. Betul. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita ke sini, Pak. Kita ke sini dulu. Ini di sini ada lukisan dari Prabu Siliwangi. Kemudian di sini ada tandu. Nah, tandu untuk membawa ini permaisuri. Ya. Nah, kalau ini alat tulis dari Banten, jadi dipengaruhi kultur dari Banten, Pak. Kemudian ini ada benang-benang Portugis, hasil rampasan. Kalau ini punya masyarakat. Nah, kalau di sana itu ada keris-keris dari masyarakat yang aslinya sebetulnya keris keraton ini tadinya. Wah, ini nih yang ini. Ini buaya dong pasti. Iya, buaya ini adalah buaya putih, Pak, katanya. Buaya Jadi putih yang menghuni sungai di belakang keraton. Jadi di belakang keraton itu dulunya banyak terdapat buaya-buaya di situ. Ini baru banteng. Nah, ini banteng ini dari Angsoyang Indramayu. Gitu. Nah, kalau yang tadi besar, yang ini kecil. Iya, agak kecil, Pak. Ini replikanya, Pak. Jadi kalau upacara sekarang, sultan keraton itu makanya yang ini. Bukan yang itu. Bukan yang itu udah nggak dipakai, itu yang aslinya. Itu yang asli berarti hanya untuk ini aja. Iya. Yang ini adalah digunakan untuk tiap tahun. Iya, digunakan untuk upacara. Tadi bilang ini tanduk buat putri. Permaisuri sama putra mahkota. Kalau ini acara di sana ada dari keluarga keraton. Begitu. Ini buat asli dari Cirebon, dari warga desa dari Palimanan yang di sini.
marga otok paling. Kalau saya lihat ini hampir mirip-mirip kayak di Cina ya. Emang ini dari Cina Pak. Oh gitu. Ini pemberian dari Kapten Tanjung Lai ketika beliau adalah seorang kapten dagang sebetulnya. Nah dulu itu kan beliau itu kan aktif menjalin hubungan dengan pihak keraton dan juga orang-orang Eropa, di mana beliau menjadi penghubung gitu. Maka dengan jasanya itu beliau diangkat menjadi panglima atau tumenggung. Iya. Nah ini kita lihat buku naskah kuno. Nah sebelum kita melihat buku naskah kuno, di sini terdapat barang-barang lainnya seperti tombak tis ini untuk para pelatih. Ya. Nah kalau ini adalah mata-mata tombak zamannya Sultan Matangaji. Sultan Matangaji ini sangat terkenal di Cirebon. Beliau itu dikatakan Matangaji itu karena matang mengajinya, begitu. Hatam berarti. Ya, Hatam Al-Quran. Al-Quran juga beliau juga merekrut prajuritnya itu harus bisa ngaji, Pak. Wah, begitu. ini hebat ini. Karena tadi kan dijadikan spirit untuk melawan penjajah VOC pada waktu itu. Maka terjadilah peperangan di Cirebon dengan nama Perang Kedondong waktu itu. Iya. Perang Kedondong. Perang Kedondong karena di desa Kedondong. Saya pikir pakai Kedondong enggak begitu. Nah ini diantaranya kemudian juga ini ada kris era Tuban. Ini ada pengaruh kultur dari Tuban. Cirebon itu dari sana Madura dan Tuban itu berpengaruh gitu. Nah kalau ini sudah mulai modern nih. Kalau ini Prancis Pak, tempat ini punyanya Prancis. Jadi VOC dalam tubuh VOC itu kan banyak orang Prancis Pak. Ya inilah mereka bawa barang-barang seperti kenangan-kenangan seperti ini ya. Nah kalau ini dari Turki. Nah kerajaan Turki dulu merupakan kerajaan adipuasa. Jadi kalau raja-raja di manapun di Nusantara atau Timur, kalau mau meresmikan raja gitu, mengangkat raja itu harus lapor dulu ke sana ke Turki. Oh. Ya. Ini adalah bendera-bendera pembesaran nih. Nah, ini untuk upacara Pak. Nah kalau ini buku naskah kuno. Wah. Itu tulisannya tulisan Carakan. Ini tulisan Hana Caraka Data Sawala. Iya. Ya kayak gitu ya? Iya, Carakan. Hana Caraka Data Sawala. Pada jayanya Magabatanga. Gimana? Pada jayanya Magabatanga. Itu berarti. Wah ini. Tapi ada nggak di keraton sini yang memiliki kemampuan untuk membaca? Ada, bisa. Oh. Ya harus ya, wajib ya. Keturunannya harus tahu. Kalau ini Al-Quran saya pikir, wah ini sekarang Quran udah anak kecil aja udah pada jago, udah hatam Al-Quran. Oke, ini saya bertanya nih, dari sekian banyak alat-alat, termasuk buku-buku kuno ini dirawatnya seperti apa gitu? Ya. Nah ini buku-buku ini ada waktu-waktu tertentu, memang tidak ditentukan waktunya. Jadi kalau kebetulan ada ini tim peneliti ataupun dari pemerintah membantu memelihara barang-barang di sini, buku-buku ini kemudian ini kan Pak dikasih jatah, kemudian ini juga dibersihkan gitu Pak. Kemudian yang rapat-rapat yang nempel-nempelnya ini pakai cairan tertentu itu biar bisa tidak rapat lagi gitu. Oke. Jadi biar bisa. Jadi kelembabannya jangan sampai terjadi. Nah selanjutnya untuk pusaka dari mulai kendang, tombak dan lain-lain itu dirawatnya berapa sekali? Kalau itu setiap tahun. Setiap tahun. 1 tahun sekali berarti? 1 tahun sekali itu di bulan Suro nanti dicuci Pak. Yang disebut dengan istilah muludan ya? Berapa? Jamasan. Iya. Di Cirebon sini. Yang suka rame-rame gitu? Jamasan gitu. Jamasan kalau yang rame-rame muludan beda lagi. Oh beda lagi. Kalau muludan itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Nah kalau nyuci pusaka itu bulan Suro beda lagi. Bulan Suro. Iya. Nah, itu ya? Iya. Jadi tahun baru Islam. Nah itu malah sampai airnya itu sampai rebutan. Betul ya? Kalau itu beda lagi, itu bukan nyuci pusaka ini, tapi ada lagi pusaka satu lagi yaitu keramik-keramik peninggalan Putri Optinio dan Sunan Gunung Jati yang bertuliskan kalimat-kalimat tauhid gitu di dalamnya. Ya. Nah itulah yang dinamakan jimat. Jimat artinya siji yang diumat atau satu yang dirawat, yaitu 2 kalimat syahadat yang terpatri dalam dada setiap muslim. Itu saya sempat melihat di tayangan TV atau apa, di mana air itu bisa itu beda. Itu kalau mau
pada bulan Rabiul Awal, begitu. Bulan Rabiul Awal. Ya, itu mau memperingati hari perayaan Rabiul Awal 12, tanggal 12 itu sebelum tanggal 12. Sebelum tanggal 12 diadakan itu. Dicuci dulu, gitu. Oh. Nah, dicuci, nah nanti piring-piring itu untuk tempat nasi, Pak. Nasi kuning. Jadi Piring-piring yang peninggalan Iya. Putri Ong itu. Iya, untuk nasi kuning. Wah, ini cara syukuran. Ini maksudnya barangnya antik banget tuh, jangan sampai nanti pacaran. Ya makanya harus hati-hati banget gitu. Jadi, satu orang satu piring itu yang bawahnya itu harus satu orang, nggak boleh lebih dari satu orang. Nanti barangkali. Berarti yang makan hanya khusus untuk putra-putra atau kerabat dari kerajaan. Kerabat keraton ya. Jadi nanti itu sebetulnya nasi kuning itu kan lambang syukuran. Biasanya masyarakat itu kalau syukuran itu dilambangkan bikin nasi kuning. Betul. Nah, nasi kuningnya itu kan dia itu kan bentuknya mengkerucut ke atas, Pak. Ya. Artinya, ya, artinya kita itu memuja Tuhan. Gitu, mengkerucut artinya kita itu memuja Tuhan. Gitu. Melebar bawahnya artinya kita itu rendah di depan Tuhan. Gitu. Makanya bangunan joglo itu bangunan tradisional masyarakat kita itu bentuknya seperti itu. Oke. Nanti kita bisa lihat. Yang terakhir, bagaimanakah peranan? Saya kalau lihat keraton Kecirebonan ini merupakan orang atau raja yang benar-benar mengagumi perbedaan kultur budaya. Ya, betul. Ya kan? Sudah jelas Cina, Indonesia. Terus ada lagi kultur-kultur budaya yang lain. Ya. Yang tadi dikatakan beliau ini lebih memilih wilayahnya. Ya. Nah, untuk memupuk seperti itu disampaikan nggak kepada keturunan-keturunan seperti itu bahwa kita mesti toleransi dan lain-lain. Tentu saja disampaikan, Pak. Betul. Makanya ada acara, ada adat itu perlu diselenggarakan terus. Seperti panjang jimat tadi. Betul. Panjang artinya sepanjang masa kita mengenang jimat. Betul. Jimat artinya menguji kalimat juga ada yang mengatakan begitu. Nah, itu sebagai simbol bahwa bangsa kita itu bangsa yang bertuhan. Begitu. Ya. Memang keraton ini keraton Islam, tapi simbol panjang jimat itu juga pengakuan seluruh bangsa kita gitu terhadap Tuhan, baik agama Kristen maupun Hindu maupun Buddha. Hanya bedanya diwakilkan oleh keraton Islam gitu ini. Betul. Tapi pengertian mencakup seluruh masyarakat gitu umat. Luar biasa. Begitu, seperti itu. Sahabat-sahabat di Body Channel, inilah hebatnya. Ya, sudah low profil, selanjutnya juga mengagumi keberaneka-ragaman dan cinta Indonesia banget. Tonton terus di Body Channel yang mana-mana. Oke, kita putus dulu hari ini. Terima kasih telah berjumpa dengan Body Channel. Semoga tayangan yang dilihat ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang penasaran tentang peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Islam yang ada di Jawa Barat, termasuk Cirebon, nah datanglah ke Kesepuhan Cirebon. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.